Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden dan Ibu. Saya mohon izin bertanya, mencakup dengan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan perkembangan teknologi dan mudahnya untuk mengakses internet. Bisa saja kita bilang merupakan sisi yang baik, ancaman, dan kita juga harus waspada seperti adanya hoax dan berita-berita yang tidak benar. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana pendapat Bapak atas tanggapan itu, lalu apa yang harus generasi kita lakukan untuk menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Asalnya dari mana? Saya dari Semarang, Bapak. Dari Semarang. Iya, terima kasih. Saya tadi memang sudah menegaskan bahwa sekarang ini perkembangan teknologi itu begitu pesat, dan karena itu semua informasi di seluruh dunia ini sudah bisa kita tangkap, ya. Dan informasi itu tidak seluruhnya baik, ya. Ada juga yang banyak negara juga mengalami goncangan. Bahkan saya pernah baca di Amerika pun pernah juga dimasuki oleh, ya, terintervensi dari berita-berita yang hoax dari luar. Begitu juga saya kira kalau negara seperti Amerika saja pernah mengalami, tentu Indonesia pun juga tidak akan pasti akan. Itulah yang saya katakan, di dalam menghadapi berbagai informasi diperlukan kewaspadaan kita untuk menyaring, sebelum kita menggunakan informasi itu untuk menentukan sikap kita. Lalu di ajaran Islam itu sudah ada dari dulu. Itu namanya tabayyun. Tabayyun itu check and recheck. Jadi ini maaf Pak Dubes, saya coba menyitir satu ayat. Akum fasiqun binaba'in fatabayyan an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang berita dari seseorang yang tidak jelas kebenarannya, fatabayyan, tabayyun itu cek and recheck. Teliti dulu. So, kalau tidak, bisa-bisa ya, nanti kamu menuduh sesuatu yang tidak baik karena kamu tidak tahu. Sesuatu yang kamu tidak tahu kebenarannya. Karena kita tidak melakukan penelitian dulu. Nah, kalau itu yang terjadi, nanti aku akan menyesal di belakang hari atas apa yang kamu lakukan. Jadi saya kira ini ayat tepat sekali justru di era teknologi sekarang ini, ya. Karena itu kita harus berhati-hati, baik yang menyangkut dalam negeri kita maupun juga informasi global. Di dalam perang apalagi itu tuh, dalam perang tuh masing-masing negara membuat informasi-informasi yang ya tentu menggambarkan yang provokasi-provokasi dari masing-masing negara. Saya kira itu. Sehingga kita tidak tahu kalau kita tidak melakukan penelitian. Begitu. Indonesia dalam menghadapi pemilu, setiap pemilu itu selalu ada berita-berita bohong, adu domba. Nah, kita sekarang sedang dalam posisi itu di 2024 ini, adu domba, kemudian ada informasi yang dibuat sehingga terjadi benturan-benturan konflik. Sebenarnya misalnya tidak ada, tapi dibuat orang bahwa pihak sana itu mengatakan begini, padahal tidak ada. Sebelah sana mengatakan begini, tidak ada. Sehingga dengan informasi yang seperti itu terjadi saling menyerang, saling memaki, dan ujung-ujungnya terjadi bentrokan-bentrokan di lapangan di kalangan masyarakat bawah.
Itu saya kira. Dan saudara-saudara, para mahasiswa maupun juga masyarakat yang ada di luar negeri juga harus waspada ya, menghadapi informasi seperti itu, disinformasi, ya, dan juga ya, mendiskusi berbagai apa namanya itu keadaan kita, kebaikan-kebaikan itu bisa dirusak. Sesuatu yang tidak baik kalau terus dibilang baik, lama-lama orang mengatakan itu baik ya, karena terus dibilang baik padahal tidak baik. Itu yang barangkali saya kira berhati-hatilah kita di dalam menghadapi informasi. Jadi gunakanlah teknologi itu untuk kebaikan ya. Jangan untuk merusak, jangan untuk. Nah, kita sekarang kan banyak mulai ada pembobolan ya, data-data. Kita tidak, itu karena teknologi itu mereka bisa mengambil uang di bank, bisa menipu data seseorang. Kemudian ini sedang kita mengalami di Indonesia ya, karena itu tim cyber kita sedang bekerja keras untuk menangkal setiap pembobolan dari berbagai pihak. Nah, dalam hal ini saya minta, mungkin mahasiswa ada yang di jurusan itu ya, teknologi. Ya, jadi saya minta supaya kalian mempelajari betul, ya, itu. Dan kemarin kita kebijakan pemerintah itu kita akan menempatkan tenaga-tenaga ahli kita, teknologi kita, bukan hanya saja di tataran-tataran sipil, tapi juga di tataran-tataran militer, karena banyak dari pihak TNI maupun dari pihak kepolisian, itu mereka tidak belajar soal-soal seperti itu secara lebih detail. Nanti yang non TNI, yang non polisi itu akan bisa masuk ke dalam instansi itu untuk menangani persoalan-persoalan yang seperti itu. Ya, ini jadi kita membutuhkan tenaga-tenaga yang menguasai ya, teknologi dengan baik. Teknologi informasi, terutama teknologi informasi ya. Saya kira itu. Tepuk tangan buat Pak Wakil Presiden. Terima kasih Pak